Perkenalkan, nama saya Sakina. Saya mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur, NPM 190-120-175. Di video ini saya akan menjelaskan tentang CRM dan memberikan contoh suatu perusahaan di Indonesia yang menerapkan CRM. Nah, di video ini saya itu membuat karena untuk memenuhi tugas UAS dari Sistem Informasi Manajemen. CRM atau Customer Relationship Management merupakan strategi manajemen yang menghubungkan suatu perusahaan atau bisnis dengan pelanggannya yang melibatkan teknologi dan manusia. CRM ini bisa diartikan dengan bagaimana cara kita atau sebagai perusahaan kita dapat mempertahankan pelanggan kita dengan menggunakan suatu teknologi. Yang saya pelajari tentang CRM ini memiliki 5 manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran perusahaan. Yang ketiga, efektivitas kegiatan operasional. Lalu yang keempat, berguna untuk melacak kinerja penjualan perusahaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, dapat digunakan di mana saja secara real time. Selanjutnya ada tujuan CRM. Tujuan CRM ini ada hunting. Nah, di hunting ini berarti bagaimana kita sebagai perusahaan, sebagai pihak perusahaan mendapatkan customer baru. Lalu yang kedua ada farming. Nah, yaitu ketika kita sudah punya customer yang di hunting tadi, nah kita sekarang bagaimana kita untuk mempertahankan customernya tadi. Lalu selanjutnya ada customer acquisition. Nah, customer ini tuh yaitu bagaimana cara kita dapat mengintegrasikan customer kita tadi ke dalam bisnis kita. Nah, integrasi ini adalah yaitu bagaimana si CRM ini dapat membantu kita untuk mengetahui tren analisis ataupun keinginan-keinginan dari customer kita tadi. Tentunya customer itu akan loyal sama kita. Nah, ini berarti kita dapat memberikan peluang untuk perusahaan kita biar berkembang lebih lagi, karena peluang udah ada di depan mata, jadi kita udah waktunya untuk berkembang atau memperkembangkan perusahaan kita lagi. Oh iya, ternyata ada seorang pebisnis yang telah menerapkan CRM dalam usahanya, dan beliau mengatakan ada 3 tahap atau 3 kunci dari CRM, yaitu value, brand, dan relationship. Untuk value ini yaitu kita harus memperhatikan bagaimana sih benefit yang kita kasih kepada customer atau pelanggan kita. Yang pertama dari segi harga, quality, service, dan lain-lainnya. Lalu untuk brand ini caranya itu bagaimana kita menciptakan kekuatan bagi market untuk membangun perusahaan kita. Yang ketiga ada relationship ini, yaitu hubungan antara bisnis kita dengan pelanggan. Jadi kita nggak asal mereka beli dan hubungan sudah putus begitu saja. Nah, kita juga harus memelihara mereka atau memelihara pelanggan kita atau mempertahankan mereka juga agar kita itu tetap terus berkomunikasi dengan mereka, agar pelanggan kita itu tetap beli dengan produk kita. Jadi jangan sampai putus hubungan begitu saja. Lalu bagaimana sih caranya kita bisa membangun CRM? Yang pertama kita harus memiliki database. Nah, kita bisa mendapatkan database ini dari website ataupun aplikasi yang kita buat, yang dimiliki oleh perusahaan kita. Jadi pihak perusahaan kita membuat aplikasi tentang data agar bisa mendapatkan database dari orang-orang sekitar kita gitu atau pelanggan-pelanggan kita. Nah, kita bisa berlangganan atau memakai aplikasi yang sudah disediakan. Contohnya seperti ada aplikasi yang bernama Baratu yang memiliki fitur yaitu CRM update, GPS real time, laporan analisis, dan saluran integrasi. Dan ada juga aplikasi namanya CRM Salesforce. Ini merupakan software yang basicnya itu cloud. Cloud itu apa sih? Cloud itu merupakan suatu pengolahan sistem melalui internet, jadi sehingga komputer di satu dengan yang lainnya itu saling terintegrasi. Jadi itu kayak perusahaan satunya itu di Jakarta, satunya itu di perusahaan yang ada di Surabaya. Nah, ini sama ketika kita menggunakan aplikasi tersebut yang basicnya cloud, tadi secara real time akan sama. Lalu saya akan memberitahukan kepada penonton video saya ini tentang salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia yaitu Gojek memakai sistem CRM ini. Gojek menggunakan CRM berbasis website dan aplikasi. Untuk websitenya dari Gojek ini bisa kita akses melalui website gojek.com, dan untuk aplikasinya itu kita bisa mendownloadnya dari Play Store atau App Store. Kita langsung search aja
kata ke Gojek gitu ntar langsung keluar dan kita bisa downloadnya. Yang pertama ini Gojek menggunakan contract account management, yang berarti Gojek ini menggunakan sistem database. Seperti ketika kita mendownload aplikasi Gojek, otomatis database kita sudah tersimpan pada si Gojek, pada perusahaan Gojeknya. Karena kita mendaftarkan pakai data diri kita, nah jadi waktu kita mendownload Gojek itu pastinya kita memasukkan nama, alamat email, nomor telepon, dan lagi kalau kita ingin mengupgrade ke akun premium Gojek, pastinya kita harus memakai KTP. Nah, dengan begitu Gojek telah memiliki database dari pelanggannya. Jika database sudah dimiliki oleh pihak Gojek, maka ada berita atau fitur-fitur baru dari Gojek dan Gojek akan mengirimkan berita-berita itu lewat email kita atau juga lewat SMS dari nomor telepon yang sudah kita daftarkan melalui aplikasi Gojek yang awal tadi. Lalu yang kedua, Gojek juga menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada acquiring, terus yang kedua ada engines, terus yang ketiga itu ada retaining. Untuk acquiring ini si Gojek ini selalu mempromosikan produk-produknya seperti Gojek, GoSend, GoMart, GoShoot, GoFood dan lain-lainnya di sosial media. Nah, sehingga ini itu meningkatkan awareness bagi orang-orang terhadap brandnya si Gojek tadi. Lalu yang kedua, engage. Nah, ini berarti si Gojek telah menerapkan teknik upselling dan cross-selling. Yang dimaksud dengan upselling dan cross-selling ini itu apa sih? Nah, Gojek ini telah melakukan kolaborasi bersama para mitra-mitra. Banyak mendapatkan pelanggan baru dari mitra-mitra itu yang bekerja sama. Ketika waktu kita melakukan konsultasi dengan via Halodoc, kita bisa langsung membayar via Gojek atau GoPay. Nah, kalau keuangan di Gojek itu kan GoPay. Nah, kita bisa membayar pakai GoPay untuk kita dapat berkonsultasi dengan Halodoc. Begitu juga dengan yang lain-lainnya seperti kayak Tokopedia, itu sekarang bisa menggunakan GoPay dan berkolaborasi bekerja sama dengan Gojek juga. Lalu untuk retaining atau mempertahankan customer, ini Gojek menerapkan pada website atau aplikasinya dengan melakukan teknik customer support yang sangat baik pada website ataupun aplikasinya. Nah, sehingga Gojek ini sangat tanggap untuk menanggapi keluhan-keluhan dari pelanggan. Nah, ada saya lihat beberapa itu banyak yang banyak yang kayak keluhan tentang kayak aplikasinya itu kayak mesen lewat GoFood makanan, habis gitu ada beberapa kendala. Nah, itu si pihak Gojek ini responnya sangat cepat. Nah, itu kan sehingga banyak orang-orang yang suka terhadap Gojek. Nah, jadi tujuan dari CRM tadi ini kan tercapai yang telah diterapkan oleh perusahaan Gojek dan sudah terbukti jelas gitu terhadap perusahaan Gojek yang telah melakukan CRM tadi. Baik, begitulah penjelasan saya mengenai CRM kepada perusahaan Gojek. Semoga video ini bermanfaat dan bila ada salah kata maupun ada penjelasan yang kurang mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada perbaikan bisa komen di video ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.